Apa yang terjadi sebetulnya? Karena dia di kamar terus nggak ketemu banyak orang, tanpa dia sadari juga dia masuk ke fase depresi. Mulai diobservasi lah ya, dia ternyata memang ada BPD-nya juga, kemungkinan ada bipolarnya juga. Di usia Mima 13-14, dia tuh emosinya tuh sangat gak stabil. Iya. Pulang ke rumah marah-marah, meledak-meledak. Kalau ditanya jawabannya ngegas gitu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu mempersatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hari ini cinta saya buat pasangan yang buat saya tuh luar biasa banget. Saya kagumin, teman lama saya. Hari ini tamu saya seumuran. Akhirnya. Ya, apa kabar, Dak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin hari makin glowy, makin fresh, makin apa ya, makin nyatu kalian ya. Iya, benar. Ya kan? Malahan kadang-kadang orang bilang, ini Mona kok jadi brewokan gitu, lagi miripnya kita gitu kan. Udah menyatu, berarti orang itu udah begitu ngeliat Mona ya ada Indra ya ada Mona gitu. Itu dia. Apalagi nonton TikToknya. Waduh. Iya kan? Bener, dengan si Krucil ya. Iya, gue lihat lo yang tadi, ini kayaknya udah lepas banget skripnya. Udah lepas gitu loh. Udah bekas dulu GSP-nya keluar gitu. Iya. Semua Studio 26 mungkin ya. Iya benar, acan dance. Aduh, gila jadul banget. Maaf ya, ini emang kalau umurnya segini begini obrolan. Mungkin Anda belum ngerti, berarti Anda masih muda banget. Masih muda. Pada saat itu. Buat yang tahu, yang ngerti, ya mungkin Anda udah masih mulai muda. harus minum obat asam urat ya buat yang tahu ya. Tapi memang ngebentuk TikTok seperti itu dengan family, dengan keluarga, senatural itu memang mengikuti zaman atau melihat peluang atau apa ini? Karena menarik banget ya. Iya. Masih kena banget dengan parentingnya. Benar. Semua kena gitu loh. Jadi ini semua tuh diawali dari pada saat pandemi, gitu Uncle. Jadi waktu pandemi itu kebetulan kita itu kan pindah nih dari rumah pindah ke apartemen. Sebelum gitu pandemi. Kan. Sebelum pandemi itu. Nah kebetulan anakku ini si Nala itu kan anaknya aktif banget ya. Wah, aktif banget. Dia tuh hampir semua kegiatan ekstrakurikuler ya. Diikutin semua. Udah gitu sampai rumah masih, Bunda aku bosen ngapain ya gitu. Dia sampai balet, hip hop, gimnastik, terus basket. Segala macam yang bergerak diikutin sama dia. Dia suka banget dengan kegiatan yang aktif gitu ya. Nah, pada saat pandemi kan semuanya harus berhenti gitu kan. Apalagi jadi, kita di apartemen, kita tinggal di apartemen. Kita nggak boleh keluar event gitu. Kita turun ke lobby aja nggak boleh. Cuma untuk drop off doang kayak gitu. Nah akhirnya aku ngelihat si Nala ini udah mulai mati gaya gitu. Dia suka videoin, tapi bukan TikTokan waktu itu. Dia cuma videoin dia ngedance gitu. Nah terus tapi kan dia suka ngelihat teman-temannya atau mungkin kebetulan kan geng kita. Iya, geng kita kan anaknya Nola, anaknya Mesya, anaknya Echa itu kan udah lebih tua dari Nala, udah pada punya sosial media. Sementara Nala waktu itu umurnya masih 7 tahun ya. Iya, masih 7 tahun. Jadi belum punya sosial media. Nah, jadi dia akhirnya TikTokan gitu, terus gue bilang, sayang kamu mau TikTokan gitu kan. Nah kebetulan kita concern banget sama sosial media. Jadi kita tidak mengizinkan Nala untuk punya sosial media. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Nah akhirnya aku bilang, ya udah gini kita bikin sosial media TikTok tapi family ya gitu. Nah kita bikin berdua gitu TikTokan. Nah tadinya itu gue cuma nemenin dia itu cuma untuk ya mengusir kebosanan ya, mendistraction dia dari kebosanan gitu, biar punya aktivitas ngedance. Nah pada saat itu ternyata Uncle, TikTok itu nggak segampang yang kita kira. Walaupun cuman
15 second, 30 second, tapi ngapalinnya itu sampai 2 minggu. Iya pertama-tama Awal itu sampai 2 minggu. Dan dia tuh kecemplung juga karena waktu itu gue hamil 8 bulan. Iya, dia hamil 8 bulan. Jadi mau nggak mau dia lah tuh yang take off. Siapa yang mau nemenin Nala? Kebetulan kan dia nggak punya teman ya di rumah. Kakak-kakaknya udah sibuk online semua gitu kan. Mona lagi hamil, ya udahlah akhirnya sebagai bapak yang pengangguran ini gitu kan. Akhirnya aku mikir ya udahlah nemenin dia lah. Kan ke kantor juga WFH semua kan. Ya udah. Akhirnya gua ya udahlah mumpung nganggur ya udah yuk sayang kita bikinlah TikTokan gitu ya. Dan udah. Nah, dia sempat frustasi sama TikTokan ini gitu karena bapaknya nggak apal-apal. Itu kita sampai 50 kali untuk mengulang gerakan itu. Gue juga gitu. Susah kan? Gue mau coba kan. Bener. Gila susah banget. Susah. Kira dia kalau nggak ada anaknya sih gue rasa udah menyerah sejak pertama kali sih. Cuma jadi, karena ini motivasinya nemenin anaknya jadi mau nggak mau. Mau nggak mau. Akhirnya dia sempat frustasi. Aduh kalau dia nggak mau TikTokan terus dia mau ngapain gitu. Nah akhirnya yaudahlah. Mona kan masih waktu itu hamil tua, jadi sering bangun pagi-pagi gitu kan. Gue tuh sampai ngapalin gerakannya itu sampai jam 2 malam. Jadi gue kebangun gitu, dia lagi joget. Joget. Cuman supaya nggak ada ritik gitu kalau umpamanya kita lagi take. Karena gini, beda tipis malu sama nggak bisa ya. Nah, benar. Karena kalau mulai nangis soalnya lama-lama karena bapaknya salah mulu. Kalau TikTokan berdua itu resikonya adalah kalau nggak kompak kelihatan. Kalau ada yang salah juga kelihatan gitu. Jadi harus perfect gitu. Ya udah, akhirnya gue latihan sampai supaya nggak terlalu ngulang. Benar tuh akhirnya ya 10 kali gitu dari 50 bayangin dari 50 gitu itu. Tapi sebenarnya TikTokan ini selain buat kita jadi ada kegiatan di pada saat pandemi itu sebenarnya selain olahraga juga olah otak. Nah kebetulan bapaknya ini nggak ngapa-ngapain tuh pada saat pandemi. Bahaya dong kita. Daripada pikun ya. Katanya kalau untuk supaya nggak pikun tuh harus suka baca. Sedangkan kalau gue kirain takut jadi 6 gitu loh. Salah satunya. Kalau nggak ngapa-ngapain. Udah tuh akhirnya gue pelajarin. Ternyata waktu dia nge-post, gue udah bener-bener gini, sayang, aku konsultasi sama Mona, sayang, ini yakin mau di-post? Duh malu sayang gitu kan, masa aku ngedance kayak gitu kan, udah nggak apa-apa dia kan happy, kamu kasihan si Nala tuh, gitu ya, udah dah, waktu itu gue udah, Bismillah, udah gue share lah. Gitu ke dunia gitu kan. Alhasil kalau ke kantor senyum-senyum di kantor. Iya di kantor pada ketawa ini ada beberapa terus ada yang komennya udah mulai pro and dan kontra lah. Mulai dari dibilang ini orang nggak tahu usia lah, umur gini-gini, tapi ya ternyata impactnya lebih banyak positifnya gitu karena bonding sama anak, nemenin anak gitu. Kayak gitu sih Uncle. Nah bisa sedekat itu bonding dengan anak, empat anak ya. 4 anak. Ya kan, kemudian kompak banget. Ini gimana sebetulnya? Parentingnya gimana? Ini ibu parenting sih. Enggak sih sebenarnya sih memang aku sama Indra berusaha keras lah untuk bisa membuat anak nyaman lah minimal di dekat kita gitu, bersahabat sama anak-anak gitu. Tapi itu sebuah perjuangan sih Uncle, nggak mudah sama sekali karena anak-anak sendiri kan berubah terus kan dari dia mungkin tadinya SD, terus preteen dia beda lagi, remaja beda lagi, dewasa beda lagi, itu susah banget sih adaptasinya. Cuma ya emang kita mesti nekan ego kita ya gimana caranya deh supaya bisa deket sama anak-anak, supaya nanti kalau dia nyaman di rumah tuh kan ya di luar kan dunia udah semakin beringas gitu ya, setidaknya dia ada tempat yang nyaman lah buat pulang, buat cerita gitu, buat ngobrol. Itu sih memang goals kita sih, makanya kita usahain deh apapun ya, supaya anak-anak tuh bikin suasana asik lah di rumah gitu. Kayak kemarin pandemi juga kan satu tantangan ya, bikin suasana apartemen yang ya lu lagi itu ya. Terus terang dengan Indra sama TikTokan sama Nala, kita semua ikut terhibur sih. Mereka salah mulu, terus kita ikut ketawa. Itu tuh bikin suasana gitu ya. Bikin suasana rumah tuh jadi hangat ya. Gitu kan. Iya, jadi ceria lah walaupun udah bosen banget, udah suntuk banget, apalagi anak-anak yang lagi seneng aktivitas di luar mesti di dalam gitu. Aku ngambil dari apa yang dibilang sama Mona gitu ya, pada saat pandemi itu adalah masa kita panen istilahnya gitu. Selama ini yang kita perjuangkan untuk bikin kenyamanan ke anak-anak pada saat pandemi
mereka juga merasa nyaman ternyata di rumah gitu. Merasa nyaman, merasa kita itu di rumah itu ya walaupun 24 jam ada lu lagi, tapi ya itu tadi. Kalau nyaman kan enak. Anak-anak juga merasa asik lah sama kita. Jadi itu yang menjadi poin dan ya itu tadi yang dibilang bahwa ini adalah masa kita panen gitu pada saat itu. Karena aku juga baca kan banyak perceraian lah, banyak pertengkaran antara remaja sama orang tuanya karena ketemu terus 24 jam di rumah. Yang tadinya nggak begitu, tiba-tiba ketemu kan, tiba-tiba keluar semua ketemu terus. Makanya aku bilang nih kita panen nih Bras gitu. Ternyata banyak juga yang ngerasa malah nggak enak gitu sama-sama terus di rumah. 4 anak, 4 karakter beda. Iya. Waduh. Iya banget. Ada lintas generasi. Ya kan? Wah, luar biasa. Ada satu yang juga agak sempet ada seru-serunya ya. Oh, drama satu ya, biasa remaja ya. Menghadapin remaja. Bapak yang ngadepin anak. Iya, benar. Ibunya juga bingung ya. Itu juga salah satu ya itulah kelas belajar kita ya. Mima apa yang terjadi sebetulnya? Mima tuh sebenarnya ya udah ada tanda-tanda ya, cuma kitanya juga nggak paham sih ya mengenai kesehatan mental kan baru-baru ini aja ya ramenya gitu. Cuma Mima sejak kelas 6 SD tuh udah sebenarnya udah kelihatan tanda-tandanya, cuma aku nggak tahu. Jadi sering tuh telepon bunda jemput aku di sekolah, aku sakit perut, aku mual, aku sesak napas, apa. Kita selalu bawa ke UGD bilang nggak apa-apa, nggak ke dokter juga nggak apa-apa, nggak sesak mungkin, tapi kita nggak tahu gitu. Mungkin waktu itu dia udah mulai sering panik. Karena masih bocah kan, kita nggak SD gitu ya. Kita pikir udah sakit perut aja, telat makan kali atau apa sesederhana itu. Terus one day kita periksain ke dokter gastro anak. Begitu duduk yang ditanya adalah Mima lagi banyak pikiran, lagi ada masalah sama temennya, apa hubungannya gitu ya. Dari situ diarahin untuk coba ke psikolog deh gitu. Kayaknya nggak kenapa-kenapa deh nih anak gitu kan ya. Tapi kita udah mulai tuh ke psikolog gitu ya, udah mulai menggali. Walaupun masalahnya nggak langsung ketemu sih. Nanti sering ke psikolog, nanti stabil. Terus tiba-tiba itu seru lagi tuh awal SMA. Awal SMA. Cukup lama loh. Awal SD, SMP kelas 1, SMP kelas 2, kelas 3 agak stabil. Terus SMA kelas 1 mulai lagi tuh heboh. Terus baru mulai stabil di kelas 2 masuk pandemi. Pandemi sih yang paling kayaknya bikin berat ya buat karakter kayak Mima ya. Jadi betul-betul awalnya sih dia senang. Aduh aku senang deh bisa sekolah di rumah, nggak harus ketemu orang banyak gitu dia kan. Terlalu capek, dia kadang baterai sosial cepat habis kan ya kalau ketemu gitu. Sama banyak orang. Tapi karena dia di kamar terus nggak ketemu banyak orang, tanpa dia sadari juga dia masuk ke fase depresi juga waktu akumulatif itu. Iya, benar. Mungkin usianya juga yang remaja, numpuk-numpuk harusnya lah. Harusnya kan 17 itu kan ulang tahun, maksudnya pada saat usia 17 ya, itu kan eksplor di rumah. Harusnya sama teman-teman gitu. Waktu itu sih dia sebelumnya tuh dia ada fase di mana dia tiba-tiba masuk kamar. Kamu kenapa nangis gitu? Nggak tahu. Aku tuh rasanya lagi sedih terus. Aku kan, ya orang sedih mesti ada penyebabnya dong gitu kan. Kok bisa sedih terus gitu? Ibunya logik banget lagi kan? Iya kan? Ya mesti ada penyebab. Nggak tahu. Aku tuh mau nangis terus. Boleh nggak aku tidur di kamar bunda? Oke. Itu blessingnya di situ ya. Dia nyaman sama kita. Masih ada yang dipercaya. Masih ada yang dipercaya. Yang bikin nyaman di dia. Dia tidur di kamar. Beberapa kali lah kayak begitu. Kita nggak paham dia juga nggak paham dirinya sendiri. Dia ingin mengkomunikasikan juga. Dia nggak ngerti apa yang dia alami. Gua sama Indra makin nggak ngerti lagi. Jadi kusut tuh waktu itu gitu kan. Cuma untungnya dia tuh selalu lari ke kita. Sampai suatu hari dia melakukan percobaan diri waktu itu. Itu langsung trauma kalau kesana. Jadi jam 3 pagi dia masuk ke kamar dengan kondisi udah berdarah-darah gitu. Wah kita shock banget waktu itu, punya bayi pula lagi kan. Langsung kita lariin ke rumah sakit waktu itu. Nah di situ dirawatlah di rumah sakit seminggu. Mulai diobservasi lah ya. Dia ternyata memang ada BPD-nya juga. Kemungkinan ada bipolarnya juga. Jadi tapi ya memang buat orang dengan bipolar dan BPD baru mulai kelihatan di usia-usianya Mima waktu itulah 19, 20 gitu. Memang tidak terdeteksi dari kecil ya. Jadi ya perlu kita syukuri juga lah setelah kejadian itu justru lebih jelas gitu loh kondisinya Mima seperti apa. Treatmentnya juga lebih tepat.
nggak sampai setahun kayaknya ya dia sudah sangat stabil bisa kuliah dengan baik. Yang membuat akhirnya kalian nggak gitu deket apa? Bapaknya ke anaknya sampai akhirnya pelukan di postingan itu ya. Iya. Sebenarnya tuh di usia Mima 13-14 dia tuh emosinya tuh sangat nggak stabil. Iya. Pulang ke rumah marah-marah, meledak-meledak. Kalau ditanya jawabannya ngegas gitu. Nah kebetulan Indra sama Mima itu karakternya sama persis. Nggak bisa dengar orang ngegas gitu. Jadi kalau Mima Alfa ketemu Alfa. Iya, Mima udah makan belum? Udah deh nggak usah tanya-tanya, aku tuh nggak lapar gitu. Bapaknya gimana bapaknya kan. Kalau ngomong nggak usah, kita tuh bahkan liburan aja waktu itu ke Jepang, itu bener-bener sampai teriak-teriakan untuk drama. Di Kyoto di jalanan. Gitu. Karena memang Indra paling nggak bisa lihat orang ngegas. Dan capek kan, kan kita mau happy. Betul. Kok tiba-tiba kamu bikin masalah lah. Kita foto, kita kok kayak gitu. Tapi ya memang setelah kesini aku ngeliat ya memang ya karakternya Mima hampir sama aku gitu kan. Tapi memang di sini dibutuhkan untuk kita orang tua itu memahami gitu. Apa sih yang terjadi sama dia. Ketemunya di titik mana akhirnya? Ya, fasenya naik turun sih naik turun. Angkel ya nggak bisa naik turun lah. Indra juga waktu itu sempat konsultasi ke psikolognya cuma bilang coba belajar untuk nggak baper gitu. Wah susah banget, buat Indra tuh susah banget gitu untuk nggak baper karena dia kayak ke-trigger gitu. Kalau orang ngomongnya kenceng dikit tuh dia kayak ke-trigger gitu, nggak sadar juga gitu. Udah karakter. Jadi betul-betul kayak apa ya? Sebenarnya kalau dilihat sekarang nih kayak masa itu fase dia mengenal dirinya sendiri, Mima juga jadi lebih mengenal dirinya sendiri untuk mencintai dirinya sendiri lebih baik gitu, karena kayak ngadepin dia sendiri kan sebenarnya. Kayak bercermin gitu. Bener. Ngaca. Jadi kalau ngelihat dari foto yang kemarin diposting sama Mona itu kan setahun yang lalu ya, itu pas setelah kejadian. Jadi kita saling mengutarakan lah apa yang kita rasakan, terutama Mima apa yang dirasakan, dan bahkan aku menceritakan masa laluku juga sama dia. Terus ternyata dia melihat satu kesamaan gitu, kesamaan yang membuat kita berdua semakin memahami gitu. Dari situlah akhirnya pantesan ya Anda begitu. Pantesan aku kayak gini gitu. Jadi dari situlah akhir titik kita merasakan sebenarnya aku sama Mima tuh sangat deket banget gitu. Sebelumnya tuh udah deket, kita sering bercandaan. Tapi ya gitu tadi, asal nggak ada trigger yang buat kita itu ngeluarin emosi gitu. Kalau mungkin Mima biasa aja, dia ngomong kayak gitu, capek. Mungkin buat dia biasa gitu. Kalau buat aku kan, kok nggak sopan sih, kan kita terdidik sama pola asuh orang tua kita yang harus menghargai orang tua, menghormati orang tua, ngomong sopan, cara bicara, terus tiba-tiba dia kayak gitu tuh kayak kesel gitu loh. Nah, akhirnya memang aku banyak belajar. Sampai sekarang pun aku tuh rawat jalan gitu kan. Karena jujur aku banyak belajar sama Mona gitu untuk memahami bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang tua. Akhirnya dari situlah aku memahami bahwa Mona selalu ngingetin, sayang, pokoknya kita gimana pun nggak mungkin anak-anak itu untuk memahami kita. Kita memaksa anak-anak untuk tahu kita, mengerti kita itu nggak bisa. Karena mereka itu nggak pernah menjadi kita, menjadi orang tua. Sekarang kita nggak bisa loh gitu loh. Benar, karena gini, Agel. Tapi memang sebenarnya kalau kita mempunyai pemikiran bahwa iya benar juga ya, ngapain kita maksa anak-anak untuk mengerti kita, untuk memahami kita. Sedangkan mereka belum pernah menjadi kita, orang tua. Sedangkan kita, orang tua, pernah jadi posisinya dia. Seharusnya kita yang orang tua yang memahami apa yang terjadi sama anak-anak gitu. Itu kena banget. Dari situ akhirnya aku mikir, oh bener juga ya, ngapain ya gue maksain anak Mima terutama untuk ngerti kita gitu. Nah, ego ya. Kan dia nggak pernah jadi orang tua. Karena aku sebagai orang tua yang pernah mengalami apa yang dialamin sama Mima, jadi aku harus lebih paham. Tapi sekarang dia jadi pembicara juga ya? Iya, itu luar biasa. Selalu ada hikmah di balik semua. Iya. Mima memang sejak awalnya waktu SD dia tuh seneng gambar. Makanya tadi aku pikir, ini kalau nggak berubah-berubah seneng gambar desain-desain, kita masukin sekolah desain grafis aja deh gitu. Tapi begitu SMP, karena sering ke psikolog juga, dia udah gitu lihat aku juga, aku kan sering bicara parenting juga, pola asuh. Dia mulai tertarik
tertarik psikologi. Terus dia bingung dengan kondisi mentalnya yang kayaknya berubah-berubah terus. Itu dia akhirnya mendalami ke sana. Nah, dia ngambil di psikolog juga. Iya, ngambil psikologi. Waktu SMP tuh dia ngelihat pas dia lagi sering ke psikolog, dia ngobrol sama temennya ngerasa kegalauan juga, temennya pengen ke psikolog, bilang sama orang tuanya bilang ngapain kamu ke psikolog? Kalau mau cerita sama mama aja, ngapain cerita sama orang lain? Kamu gila. Emang kamu gila gitu-gitu. Reaksi gitu. orang tua tuh ternyata banyak yang kayak gitu. Dan Mima ngelihat itu akhirnya ngerasa kayak aku perlu mensosialisasikan ini supaya orang kalau mau ke psikolog aja, kayak kalau orang sakit gigi ke dokter gitu kan, ke dokter gigi juga kali. Iya gitu. Nah itu dia mulai mensosialisasikan di Instagramnya. Pada saat itu kayaknya jarang banget deh anak muda yang ngomongin tentang mental health. Lagi zaman-zamannya OOTD banget deh waktu itu tuh. Jadi semua mungkin make up, semua ini. Dan gak ada yang mau ngomong juga. Iya benar. Ya jadi kan dianggap sesuatu yang mungkin kurang. Iya masih tabu lah. Iya masih tabu. Nah mungkin banyak yang lirik juga. Jadi karena jarang ya anak muda yang ngomongin itu, akhirnya Mima banyak diajak untuk ngomong sana sini. SMA tuh udah mulai tuh diajak ke Universitas Indonesia, UNICEF gitu. Jadi pembicara di mana-mana tuh. Di Instagram sama di Facebook gitu. Sebagai yang influence terhadap mental health. Gitu. Dan bahkan dia itu jadi ada satu di sekolahnya itu ada project untuk bisnis. Dia tuh bikin project, kebetulan dia sebagai ketuanya ya untuk di. Jadi ada kayak bisnis project kayak gitu ya. Ada lomba bisnis gitu di sekolahnya. Yang lain tuh jual sepatu, jual baju gitu kan, fashion, ada yang traveling gitu kan. Nah, gengnya Mima waktu itu bikin aplikasi mental health. Jadi unik sendiri banget gitu, unik sendirian gitu dia. Dia apa ya, menurut aku sih dia punya ide yang luar biasa, anaknya cerdas banget juga apresiasi gitu. Dirinya sendiri loh sebetulnya itu kan, sebetulnya dia lewatin gitu kan. Jadi dia menterapi dirinya dengan hal yang positif ya. Kita juga sangat mengapresiasi sih. Nah sekarang dia mulai sekolah psikologi, yaitu sangat membantu dirinya juga sih untuk mengenal dirinya lebih baik dan bisa menyuarakan. Menurut dia ini perlu disuarakan karena ketika disuarakan ini membantu banyak orang. Aku sendiri sih termasuk yang tabu ya waktu Mima mau cerita tentang dia kejadian percobaan diri. Waduh, gua orang tua pusing juga ya. Maksudnya dan public figure juga ya. Iya betul. Orang apalagi kita berdua kan konsen terhadap parenting kan gitu kan. Terus tiba-tiba kok lah anaknya sendiri kayak gitu nggak bisa. Kita lo ngomong macam-macam tentang parenting, anak lo begini gitu. Iya, padahal itu kan ya nggak ada yang tahu juga. Beda ini. Kalau aku sih lebih ke ingin melindungi Mimanya ya, maksudnya apa ya reaksi masyarakat terhadap Mima dengan kesehatan mental yang gini gitu. Misalnya pada saat dia mau nyari kerja gitu, tapi kan dia waktu itu begini-begini loh. Itu tuh ada kekhawatiran gitu-gitu kan. Jejak digital soalnya. Iya. Tapi pertanyaan aku adalah apa yang terjadi dengan adik-adiknya pada saat melihat itu? Orang tuanya begini kan, ya anak-anak yang lain gimana? Waktu itu sih kejadiannya jam 3 pagi ya, semuanya tuh masih tidur. Cuma ketika adiknya nanya, Mima kan dirawat di rumah sakit juga seminggu ya. Dan kita harus di sana kan nemenin gitu, harus jagain soalnya. Terus terang kita bingung juga sih jelasinnya apa. Paling kita jelasin sedikit dengan kata-kata sederhana. Kalau ada pertanyaan lagi kita jawab lagi dikit-dikit gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia stop bertanya ya udah kita nggak perlu jelasin terlalu dalam. Kayak gitu. Itulah mungkin karena terbuka gitu jadi anak-anak nggak terlalu berusaha untuk mengkorek lagi gitu. Soalnya kita takutnya dia akan tahu dari orang lain kan. Makanya mau nggak mau dari kita apa yang dia mau tanya mengenai kakaknya seperti apa dia akan kita akan jelasin. Dan dia juga lihat sosial medianya kakaknya seperti itu, aku rasa sih dia juga udah paham mereka anak-anak ini. Dan dia lihat positif side-nya juga kan? Iya. Jadi pembicara, jadi apa? Jadi itu tadi sebenarnya Mima juga kena banget dengan apa yang disampaikan sama Mona gitu ke dia. Kamu mau lihat ini kejadian ini sebagai musibah atau sebagai berkah gitu. Dari sudut pandang berkah atau dari sudut pandang musibah. Karena hal apapun yang terjadi itu kan ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat gitu. Kalau kita lihatnya dari sudut pandang musibah terus ya kita akan merasa kurang tertimpa musibah terus gitu. Tapi kalau mau dilihat dari sudut pandang berkahnya juga banyak kok gitu. Banyak. Ya kan? Begitu kejadian ini itu alhamdulillah banyak sekali orang tua
yang nge-DM kita, yang tanya sama kita bagaimana cara treatment anak saya juga mengalami hal yang sama. Banyak ternyata. Begitu kita open terhadap kondisi ini, banyak sekali dan bahkan ada yang sedang berproses anaknya seperti itu. Jadi akhirnya ya, alhamdulillah kita bisa memberikan insight lah ke mereka ya. Oke. Jadi main sinetron bareng lagi sekarang. Balik lagi ya, sama kita balik lagi ya. Benar. Dari pandemi juga itu. Iya, aku juga mulai pandemi. Benar, jadi pandemi gara-gara aku tadi TikTokan sama anak-anak, mungkin orang aware kali ya. Jadi ingat nih. Apa kabar nih orang ya? Nah, akhirnya itu syuting pertama itu sama itu tadi sama Mas Guntur. Itu syuting Little Mom. Ternyata meledak kan. Udah web series, banyak kan web series kita sama film. Aku selama ini banyak kan gitu. Nah, terus kemarin tiba-tiba Mona dapat tawaran film juga kan. Yang cukup legenda kan. Wah, seru jadi tuh. Mamanya Boy. Jadi mama siapa tak kenal dia gitu kan. Udah akhirnya. Iya, itu pertama itu ya aku justru ya. Pertama film. Setelah melahirkan tuh enggak, web series dulu sama aku. Web series bukan film. Yang 96 jam. Aku syuting itu dulu terus baru. Oh iya sih itu. Lu berdua gak pernah berantem ya? Hah? Gak pernah berantem lu berdua? Berantem. Enggak. Cuman masih gini. Berantem dari zaman dulu kala kita syuting bareng Exco, bareng zaman Mas Nayato zaman dulu kala kan. Gini-gini aja lu berdua gitu loh. Kita berantem sih, tapi berantem kita tuh bukan yang kamu enggak. Udah diem-dieman. Mana yang lebih egonya lebih tinggi? Coba yang mana? Tentang apa dulu nih? Tentang apa dulu? Kalau minta maaf aku susah. Iya. Kalau tapi kalau meledak-meledak aku enggak. Indra yang lebih meledak-meledak. Jadi ya balance lah ya. Equal lah. Aquarius, Scorpio. Dua-duanya satu air atau ini ya. Iya, atau air untuk kalau direndam panggil Gemini akan berbiak. Anak-anak akan di depan kalian. Gue Gemini, anak Gemini. Mima Gemini. Terus si Nala Gemini juga ya? Pasti menarik banget itu orangnya. Iya. Bukan lagi. Iya, jadi dari situ. Terus kemarin tiba-tiba dapet tawaran stripping berdua. Sinetron berdua, mau dong kalau berdua happy. Pulang malam gak kena marah. Iya, benar. Lagi suami istri pula. Suami istri. Udah. Ambil lah kalau gitu. Iya, makanya. Udah sikat lah, bismillah. Mudah-mudahan ya panjang lah. Tapi lu berdua main film, dua-dua film mau keluar nih. Satu mau keluar, satu udah keluar. Dan naik lagi kan. Iya kan? Ini seru ya. Balik lagi, naik, hype. Seru banget sih kalau aku catatan si Boy compare to yang orang akan membandingkan kan? Iya, sama yang dulu, yang pertama. Untungnya apalagi kita gede di era itu ya. Benar. Gua Boy banget loh. Mobil gue tuh tasbih, Al-Quran, sajadah. Tadinya malah sholat, dikit-dikit cari masjid, sholat. Zaman Boy gitu. Itu yang sekarang oke. Kalau aku sih nggak ngerasa kebebanan ya, karena ternyata satu visi sih semua pemain-pemain, sutradara segala macam kita tuh walaupun memang bikin remake-nya, jadi ceritanya tuh hampir sama kayak yang dulu, tapi ya pemerannya versi sekarang aja gitu, membangun karakternya versi sekarang aja karena kan memang situasinya kondisinya emang udah beda gitu. Scene-nya sama, scene-nya tuh sama. Keren. Itu membuat mungkin orang-orang yang dulu nonton Boy jadi flashback, tapi pemerannya sih nggak harus kebebanan sama yang dulu. Kita sama-sama membangun karakter baru semuanya. Dan sutradara pun memberikan kebebasan untuk eksplor itu ya. Keren. Itu menarik. Filmnya juga asik, men. Iya, aku juga nggak nyangka itu luar biasa. Umay ketika berhenti di sini, mereka tuh partner yang pas. Umay sama si Prilly itu luar biasa tuh anak. Jadi tadinya aku cuma denger gosip-gosipnya dia syuting. Ya secara bocah kita kan taunya Umay dulu pemain cilik ya. Gitu. Terus tiba-tiba dia ngedirect yang pertama itu ketika Kukira Kau Rumah sampai 2,8 juta. Terus tiba-tiba gue dapet tawaran yang ini. Gue excited banget sih dia karena pengen tahu banget gitu. Iya, gue pengen tahu nih anak bocah ini tiba-tiba ngedirect keren itu seperti apa. Ternyata memang benar di lapangan. Dia direct semua pemain besar semua. Iya. Luar biasa tuh anak. Luar biasa banget. Dan dia leadershipnya juga cukup keren. Leadership sebagai dia anak masih bocah gitu, sekarang umur 22. Iya. Karena dia tahu sih dia lewatin semua fase itu kan. Iya. Fase jadi pemain, fase jadi benar. Ya, jadi kan? penyanyi cilik gitu kan. Tapi sekarang dia bisa seperti itu tuh oke banget. Dan sekarang udah alhamdulillah udah
1,5 juta. Iya makanya gitu. Tinggal nunggu boy nih. Boy. Tahu nih boy. Si boy gitu kan. Iya si boy. Kalau bikin lagi kan tetap emaknya dong harusnya ya. Yoi, benar. Masa emaknya ganti? Jangan dong. Emak dan sahabat-sahabatnya gimana? Oh iya benar. Boleh sahabat-sahabatnya diajak semua juga. Anyway, buat kalian orang tua sekarang kebutuhan akan parenting itu mungkin lebih tinggi lagi kali ya. Oh, penting banget. Masih butuh nggak sebetulnya? Masih. Kayaknya semua orang di segala zaman tuh sebenarnya pasti butuh ilmu parenting ya. Yeah. Tapi kalau dulu kan kita dapat dari orang tua kita kan, cara didik, pola didik. Betul. Ya. Ada masanya orang tua tuh yang serius banget sih belajar parenting, kayak misalnya senengnya datang seminar, baca buku. Nah kalau sekarang tuh buat aku challenge banget ya untuk menyebarkan ilmu parenting karena mesti dikemas dengan sangat menarik. Yeah. Kalau enggak orang tuh enggak mau lihat gitu. Apalagi sekarang eranya kan sosial media ya. Yeah. Jadi kalau digital gitu. Kalau misalnya kita masuknya betul-betul edukasi gitu, yang view dikit gitu-gitu kan. Jadi makanya aku ngelihat Indra dari dulu tuh pengen banget nih punya campaign tentang bapak gitu ya, tentang sosok ayah gitu, yang baru gitu. Cuma susah banget. Tapi akhirnya dia punya image joget bareng anaknya. Itu walaupun orang ngelihatnya ketawa-ketawa, tapi di situ tuh ada pesannya sebenarnya. Bonding. Bapak nggak apa-apa kok joget-joget, yang anaknya suka olahraga ya olahraga bareng, yang anaknya suka main mobil-mobilan ya main bareng, tapi yang penting ada kebersamaan dan ada connection gitu. Bapak pun pernah bisa stres kok dari anak-anak. Iya gitu, benar. Indra juga waktu itu banyak banget bikin konten gendong anaknya pakai kain sewek, nggak apa-apa, nggak jadi gantengnya kurang juga gitu. Nah itu tuh ya sebenarnya pesan yang mau disampaikan. Iya benar. Jadi waktu itu tuh memang konsep aku itu kan pengen banget campaign ayah asik gitu kan. Jadi untuk tapi gimana nih caranya gitu? Tapi gimana caranya kan sebenarnya yang famous dulu itu kan ayah ASI kan. Betul. Ayah ASI itu kan usianya cuma sampai 2 tahun. Anak setelah berhenti ASI ya udah gitu. Nah, ini continue-nya apa nih gitu. Habis itu apa nih? Nah, dibutuhkan ayah yang asik untuk anak-anaknya gitu. Kalau asik kan ya kalau kita punya teman asik kan anak akan merasa nyaman, dia akan merasa suka deket sama kita. Nah, itu yang aku pengen campaignin gitu. Nah, dengan konsep ayah asik inilah aku pengen sampaikan kepada ayah itu sebenarnya kan banyak ayah di beberapa kota-kota besar itu kan adanya fatherless ya kan. Ayahnya secara fisik ada tapi secara batinnya nggak terkoneksi. Ini lagi banyak nih. Nah banyak banget gitu. Kadang-kadang di sisinya nih sama anaknya, tapi mikirin bapaknya kemana-mana, mikirin kerjaan, mikirin tagihan, cicilan gitu kan. Nah sekarang aku selalu bilang bahwa coba belajar bergaul lahir batin. Gitu. Jadi bukan fisiknya terkoneksinya aja yang itu bukan ada di sebelah anak. Jadi lahir batin, jadi bukan hanya lahirnya aja, fisiknya aja, tapi batinnya terkoneksi dengan baik. Kalau Mona bilang, selalu bilang ya mata berhati, telinga berhati gitu, sehingga kita bisa paham. Aku kena banget sih, pernah ada psikolog yang bilang, kadang-kadang kita tuh bisa di rumah 24 jam, tapi batinnya nggak terkoneksi. Kayak kita pernah naik angkot nggak? Kita kan sesama penumpang angkot tuh bahkan dempet-dempetan gitu loh, kulit ketemu kulit gitu. Tapi nggak kenal, nggak mau tahu juga lo siapa, ya kan? Nah jangan sampai kita sama anak kita kayak penumpang angkot gitu loh. Nempel terus, tapi sebenarnya batinnya nggak terkoneksi, nggak kenal juga dia siapa. Dan gitu. itu jadi banyak terjadi ternyata. Apalagi ya itu tadi, kalau Uncle bilang, perlu nggak sih parenting? Sangat perlu. Sangat perlu. Karena jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Sama gitu. Uncle, parenting tuh paket lengkap menurut aku. Ketika kita berusaha ingin jadi orang tua yang baik buat anak kita, yang mesti berubah jadi baik tuh kita dulu loh. Jadi kitanya. Ada contoh. Betul, anak-anak kan tauladan dia lihat. Betul, yang dia pelajari itu yang dia lihat kan. Jadi kita mesti belajar jadi diri yang lebih baik dulu. Nanti hubungan dengan pasangan juga akan jadi lebih baik gitu. Setelah itu baru hubungan sama anak jadi lebih baik. Betul. Menurut aku itu paket lengkap. Dan itu adalah estafet.
parenting itu estafet untuk masa depan anak kita juga. Dia akan melihat role model kan, ya role model yaitu orang tuanya yang aware atau yang konsen terhadap parenting gitu ya. Nah nanti dia akan ngasihin ke anaknya nurunin kayak gitu. Jadi itu yang kita warisan paling mahal lah ya menurut aku. Di antara semua. Tapi hidup jadi enak ya. Enak banget. Lengkap ya. Aduh, ini aku dari pembicaraan kita ini aku melihat bahwa banget. hidup kan penuh dengan warna jadinya gitu loh. Nggak mudah sih challenge, memang. Ya challenge-nya ada. Dinamis, jadi enak gitu loh. Betul, challenge-nya tuh banyak banget. Nggak mulus-mulus terus. Masih lagi yang baby. Masih. Nah, itu loh. Ini yang makanya gede udah mau kelar tuh. Maksudnya bedanya udah 20 tahun. 18 tahun sama Balin. Sama Balin 18 tahun. Uncle tahu kan yang Balin ini kan, gitu kan, yang ponakannya Mona karena ibunya meninggal COVID itu juga ini jadi tanggung jawab kita juga untuk pola asuhnya gitu. Karena tiba-tiba anak kita sekarang udah 3 tahun ya, cewek ya kan, yang ke nomor 4. Nongol nomor 5 ini, makanya kalau ditanya anaknya berapa? 4+1. Karena yang satu ini memang kita udah bener-bener tinggal sama kita, udah kita anggap seperti anak. Dan cowok, karakternya beda gitu. Makanya ini aku bilang sama Mona, sayang memang kita itu harus terus belajar ya gitu ya. Udah nggak pernah berhenti. Memang manusia itu adalah. Tapi itu yang menarik ya kalau buat Uncle ya. Wah itu nggak bosan, serius. Itu nggak bosan. Kemarin udah sempat sih mengalami masa-masa 3 anak ini udah gede, terus udah sendiri-sendiri, udah chattingan sama temennya, video call mulu. Kalian bukan yang nomor 1 dalam tanda kutip lagi dong ya. Temen-temen udah mulai ininya. Udah mulai gitu kayak gitu sih. Tapi gitu begitu hadir Numa dan Balin, semua bersatu di ruang tamu lagi. Jadi kakak-kakaknya udah mulai keluar kamar, main sama adik-adiknya. It's a good decision pindah apartemen. Ya, itu. Jadi kalau agak lebaynya, Uncle. Mau lu lagi-lagi nggak apa-apa. Karena kan biar jadi lagi enak kan itu kan ya. Adalah aku menemukan surga dunia istilahnya. Itu adalah pada saat kita tinggal di apartemen. Karena ketemu terus ya. Terus kakaknya juga yang tadinya udah cuek, tapi kalau denger adiknya berantem udah lebih dari akhirnya 15 menit keluar dari kamarnya. Kenapa sih nih gitu kan ya. Jadi ya memang lebih hangat sih. Makanya aku bilang interaksi yang menarik loh kalau gitu ya. Bapak Ibu juga ngeliat. Aku bilang sama anak-anakku nanti, kamu kalau udah gede banyak duit, nggak usah gedein rumah. Rumah dibagusin aja, tapi nggak usah ditambahin besar. Good idea. Rumah dibagusin, dibikin nyaman, dibikin mereka kebutuhan mereka ada di situ. Ya udah. Jangan digedein. Udah, kita aja udah ngerasain punya gede kan. Udah ngerasain gede, di kecil udah. Nah ini gede kan jadi bisnis lagi itu. Iya benar, udah biar jalan aja lah itu. Iya, itu cukup itu. Ada pesan nggak buat orang tua di rumah yang mungkin ya anaknya punya masalah dengan mental health issue. Pasti nggak mudah ya rasanya, pasti nggak mudah, pasti banyak gejolak gitu ya. Tapi ya memang anak-anak tuh siapa lagi rumahnya ya kalau bukan kita orang tuanya. Jadi ya yuk kita belajar untuk memahami anak-anak kita lebih baik supaya bisa mencintai mereka dengan lebih baik gitu. Jadi ya memang ini nggak mudah sih, pelajaran luar biasa. Ini kelas yang sangat berat ya, kelas kehidupan yang sangat berat sih menurut aku. Tapi ada keindahan kok di ujungnya nih ya kalau kita berusaha. Dan terbukti kan Anda. Iya, berusaha untuk mau memahami, belajar lebih banyak, untuk bisa mencintai mereka lebih baik, untuk bisa merangkul mereka supaya kualitas hidup mereka lebih baik. Bisa banget. Ini keluarga tuh jadi penolong utama sih menurut aku ya buat anak-anak yang kesehatan mentalnya mungkin terganggu gitu ya. Karena mereka mau lari kemana lagi kalau bukan ke kita gitu. Kalau ke orang lain, ke temennya pasti datang dan pergi gitu. Aku bilang sama Mima sih, Mima jangan khawatir ya. Teman-teman Mima mungkin memang datang dan pergi, tapi kalau Bunda dan Yanda pasti akan selalu ada buat Mima gitu. Itu sih yang dibutuhin oleh anak-anak dengan kesehatan mental, pejuang kesehatan mental lah ya. Yang dibutuhin adalah penerimaan, dan dukungan gitu. Itu aja sih. Nah itu support terbesar yang bisa mereka dapatkan adalah dari orang tua sih menurut aku. Intinya apa tuh? Apa tuh? Cinta. Betul. Yes, love. Ya kan? Apa arti cinta sih dari menurut kalian?
Aduh. Sebelum kita tutupnya, apa itu cinta? Cinta itu kalau buat aku itu sebuah kenyamanan. Karena gue kenal lu berdua dari dulu, cara lu ngeliat lu berdua kagak berubah dari yang sekian. Sama aja. Wujudnya beda ya. Iya benar. Semakin memutih. Iya gitu. Karena kita sudah semua kan udah inilah chapternya. Udah mulai menjauhi dunia hitam. Jadi memutih sekarang. Aku setuju sih sama Indra. Cinta itu ujung-ujungnya adalah kenyamanan. Kalau kita ngerasa nyaman satu sama lain itu pasti kita akan udah wujud tertinggi dari cinta ya menurut aku. Dari kehidupan. Dari kehidupan. Dari sebuah kehidupan jadi, adalah kenyamanan. Jadi ya menurut aku cinta tuh perlu banget diperjuangkan gitu. Apapun bentuknya. Tapi musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri sih sebenarnya. Gimana kita bisa menurunkan ego. Saya kalau egonya mulai turun, kita mulai bisa melihat dengan clear gitu. Entah pasangan kita, entah anak-anak kita gitu. Dan kita bisa mencintai mereka dengan lebih baik sih. Dan cinta itu harus dipertahankan dan terus diperjuangkan. Itu dirawat dan terus diperjuangkan. Iya benar. Gue seneng banget ya berdua. Gue punya hadiah nih buat berdua. Bukan terakhir, jangan terakhir. Itulah itu udah ada. Itu nanti ketemuin tuh gua sama dia tuh. Saipul Jamil nyanyi. Oh, dia kan enggak berhenti nyanyi mulu. Gua nyanyi 22 lagu. Gitu. Dia tamu gua 22 lagu gua hitungin. Gitu ya. Biasa memang dia. Satu lagu aja. Udah cukup. Thank you ya. Oke, Uncle. Thank you. Bye.